Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan pujian syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita bisa ta'lim meskipun terlambat. Tadi saya itu sudah ngebut tapi masih macet, larinya kayak semut, kena orang jualan lagi. Waduh. Akhirnya alhamdulillah sudah sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa taklim bersama. Baik. Ringkas saja. Kita tahu hadis yang paling sahih sedunia itu adalah hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari. Bisa dikatakan itu adalah kitab hadis yang paling top markotop setelah Al-Quranul Karim. Di dalam kita mempelajari riwayat yang termaktub dalam kitab Sahih Bukhari, ini sangat menakjubkan. Kenapa? Imam Bukhari itu wafat tahun 870 Masehi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat tahun 632 Masehi. Berarti ada jarak berapa abad? 200 tahun. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir tahun 571 Masehi. Menerima wahyu pertama di Gua Hira usia 40 tahun. Berarti tahun berapa ketika Nabi menerima wahyu di Gua Hira? 610 tahun. Kita hitung matematik sekarang. Itu angka-angka yang tidak bisa dimanipulasi. Oke? Apa yang tercatat dalam Sahih Bukhari ini luar biasa. Mengapa? Karena mengabadikan peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi periwayatannya itu menggunakan ungkapan yang jelas-jelas ini bukan rekayasa Imam Bukhari. Saya ulangi lagi. Ungkapan, istilah-istilah yang dipakai dalam penyebutan hadis bukan rekayasa Imam Bukhari, tetapi beliau setia dengan apa yang dia dengar tanpa mengubah satu kata pun. Ini dahsyatnya dalam ilmu hadis. Nah, mari kita bongkar bersama. Sampean kan senang kan kalau bongkar-bongkar? Bongkar-bongkar dalam arti riset ini. Nabi menerima wahyu pertama tahun 610 Masehi. Di Gua Hira, tepatnya di lokasi sakral yang disebut Jabal Nur. Ya, Jabal Nur. Arti harfiahnya gunung cahaya atau bukit cahaya. Di puncak Jabal Nur itu ada gua yang disebut Gua Hira. Di tempat itulah Nabi menerima wahyu pertama. Dan dalam kitab Sahih Bukhari dilaporkan, faja'ahul malaku qala, telah datang seorang malaikat kepadanya, qala, dan dia berkata. Berkata apa? Iqra, bacalah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ma ana biqari, aku sesungguhnya tidak dapat membaca. Ini
pengalaman yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tercatat dalam kitab Sahih Bukhari, kemudian dilaporkan kepada istri tercinta. Siapa namanya? Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu disebutkan Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza Al-Quraisy. Sedangkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada istrinya apa yang terjadi di Gua Hira itu, Sayyidah Khadijah inisiatif untuk bertemu dengan anak pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Siapa itu Waraqah bin Naufal? Di dalam kitab Sahih Bukhari itu disebutkan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza Al-Quraisy. Pertanyaannya, apa hubungan antara Khadijah dan Waraqah bin Naufal? Masih satu keluarga dari pokoknya yang bernama Asad. Sampai jangan terlalu serius ini ya. Nah, ini saya takjub dengan Imam Bukhari, itu luar biasa. Kemudian setelah bertemu dengan Waraqah bin Naufal, diceritakan apa yang telah dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan saya dan kita semua, yang diucapkan oleh Waraqah bin Naufal itu aneh. Kenapa aneh? Dia berkata begini dalam kitab Sahih Bukhari itu, hadan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Saya ulangi lagi. Hadan namus alladzi nazzalallahu ala, arti harfiahnya hada ini, an-namus saya tidak terjemahkan. Inilah an-namus alladzi yang nazzala telah menurunkan. Siapa? Allah. Jadi maksudnya inilah an-namus yang dengannya Allah telah menurunkan ala Musa, kepada Musa. Pertanyaannya, itu kalimat yang diucapkan oleh Waraqah bin Naufal itu bahasa Arab atau bahasa Jawa? Hah? Bahasa apa tadi? Bahasa Arab. Kalau dicermati, hadan namus alladzi nazzalallahu ala Musa, itu bahasa Arab. Tapi kalau kita teliti, seteliti-telitinya, ada satu kata nyelip di situ yang bukan bahasa Arab. Aneh kan? Kalau ibaratnya begini, saya ngomong kepada Pak Huda misalnya, Pak Huda, insya Allah tahun depan masjid ini akan direnovasi. Nggak tahu bagaimana caranya. Saya ngomong tadi itu ngomong dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia. Tapi kalau kita teliti, yang saya omongkan tadi itu ada nyelip nggak yang bukan asli bahasa Indonesia? Apa itu? Renovasi. Dari kata apa? Renovation. Dari bahasa Inggris. Iya kan? Nah, ini saya kasih contoh begitu. Supaya paham, yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal itu harus jadi perhatian. Dan kadang kita nggak serius. Kenapa sampai Waraqah bin Naufal dia berkata hadan namus alladzi nazzalallahu ala Musa, inilah an-namus yang dengannya Allah telah turunkan kepada Musa. Kenapa ada pakai kata an-namus? Apa itu an-namus? Dari kata apa itu? Kalau itu asli bahasa Arab, itu bisa dicari akar katanya. Contoh, masjidun, itu bahasa Arab bukan? Arab, karena dari kata sajadah. Majlisun, itu bahasa Arab, dari kata jalasa. Kitabun, itu bahasa Arab, dari kata kataba. Kalau saya bertanya, an-namus, coba cari akar katanya. Coba cari asal usulnya dari bahasa Arab. Ila yaumil qiyamah kurang 1 menit, nggak akan ketemu. Karena apa? Itu memang bukan bahasa Arab. Aneh kan? Kenapa? Biasanya ya, kalau orang itu, ini kajian
psikologi linguistik, kalau dalam ilmu kampus begitu. Biasanya kalau orang itu sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa tertentu, dia itu spontan akan keluar memorinya itu. Betul enggak? Nah, ini pendekatan bahasa kampus begitu. Imam Bukhari lagi-lagi ketika menyebutkan ungkapan yang dinyatakan oleh Waraqah bin Naufal, beliau memberikan catatan di situ, memberikan informasi. Apa itu? Kana yaktubul kitaba bil ibrani fayaktubul minal injil bil ibraniyah. Saya ulangi lagi. Disebutkan di kitab hadis Sahih Bukhari ini, kana yaktubul kitaba bil ibrani fayaktubu minal injili bil ibraniyah. Sampai tahu maksudnya? Ada kata-kata apa tadi? Injil, kemudian Ibrani. Kalau diterjemahkan begini, dia itu, maksudnya Waraqah bin Naufal, itu menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Dan dia menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Pertanyaannya, berapa bahasa yang beliau kuasai? Dia kan orang Arab, berarti bisa menulis, membaca dalam bahasa Arab. Clear? Dia bisa bahasa Ibrani, berarti dia bisa menulis dan membaca dalam bahasa Ibrani. Yang ketiga, kira-kira apa ini? Ada penyebutan kitab suci tadi kan? Apa itu? Injil. Berarti dia menguasai kitab suci terdahulu atau tidak? Ya kan? Ini kita berinteraksi dengan apa yang tertulis dalam kitab Sahih Bukhari. Artinya, dia sudah paham betul kitab-kitab terdahulu. Dia sudah ngelontok. Apa itu ngelontok? Ya sudah ngelontok. Sangat-sangat ahli dalam kitab suci terdahulu. Baik itu dalam bahasa Arabnya ataupun dalam bahasa aslinya. Karena kitab suci terdahulu ditulis dalam bahasa Ibrani dan dia pakar menulis dalam bahasa Ibrani. Tapi sayangnya ketika beliau ditemui Nabi, ya kan, itu usianya tidak sepadan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Sahih Bukhari ini disebutkan kana sayhan kabira qad amiya. Dia itu seorang laki-laki yang sudah sangat sepuh. Sayhan kabira itu bukan sekedar laki tua, tapi sangat-sangat tua. Qad amiya, dan ketika Nabi bertemu dengan beliau kondisinya sudah apa itu? Buta. Tetapi telinga masih bisa mendengar, meskipun mata tidak bisa melihat. Ini catatan. Telinga masih bisa mendengar, meskipun mata sudah tidak bisa melihat. Ketika dia mendapatkan cerita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengalamannya secara langsung di Gua Hira, langsung dia mendengar secara hikmat dan dia memproklamirkan diri, menyatakan diri secara spontan. Langsung dia berkata, hadan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Meskipun dia nggak lihat. Kok bisa ya? Jangankan sampean, saya pun juga tertegun dengan catatan Imam Bukhari ini. Sampean tahu kira-kira apa itu an-namus? An-namus. Biasanya, ya, dalam terjemahan-terjemahan itu diterjemahkan malaikat Jibril. Biasanya. Tapi itu bukan terjemahan yang salah, tapi kurang tepat. Yang dimaksud di hadis Imam Bukhari itu bukan malaikatnya, tapi apa yang dibawa oleh malaikat itu. Bukan salah, tapi kurang, agak bergeser dikit. Bukan malaikatnya. Malaikatnya disebut faja'ahul malaku, maka telah datang kepadanya sang malaikat. Sudah benar. Tapi ketika Waraqah bin Naufal berkata hadan namus, berarti ini apa yang dibawa oleh malaikat. Kira-kira an-namus itu apa? Ternyata ketika di cross check, di obok-obok itu, ternyata itu dari bahasa Koptik. Tahu bahasa Koptik? Bahasa Mesir. Bahasa Koptik itu bahasa, ya, yang dipakai oleh kalangan Kristen Ortodok Koptik.
Saya seingat saya pernah bicara di sini mengenai Ortodok Koptik. Seperti doa Bapa kami yang di surga itu kan, dikuduskanlah namamu. Bahasa Koptiknya apa itu? Bahasa Koptiknya masih ingat? Peniot et kheni ovi, ya kan? Bapa kami yang di surga. Jadi kalau bahasa langit itu bahasa Arabnya samawat, bahasa Ibraninya semayim, bahasa Suryaninya semayya. Masih mirip kan? Semayim, semayya, samawat. Itu bahasa Arab, Ibrani, dan Suryani. Tapi kalau bahasa Koptik nggak nyambung sama sekali. Ternyata bahasa Koptik menyebutnya apa? Niviovi. Ini bahasanya Fir'aun. Nah, ketika di cross check, ini memang ada link. Ternyata yang dimaksud anamus dalam bahasa Koptik itu sama dengan nomos. Nomos. Tahu nomos? Bukan. Kemeruh sampai. Nomos. Bahasa diarabkan jadi anamus, bahasa Koptiknya itu nomos. Nomos itu sebetulnya merujuk pada apa? Kok dikaitkan dengan Musa? Ini kan tanda tanya. Ternyata ketika dibongkar, nomos dalam bahasa Koptik itu merujuk pada kitab Taurat. Jadi Taurat itu dalam bahasa Ibrani disebut Torah. Kalau bahasa Arabnya kan Taurat. Tapi apakah dalam Quran istilah Taurat itu ori bahasa Arab? Bukan. Itu bukan bahasa Arab. Itu bahasa Ibrani yang diarabkan jadi Taurat. Karena kita tidak bisa menemukan akar katanya itu. Tapi ternyata dari kata Torah, yakni bahasa Ibrani. Akar kata Torah itu apa? Ternyata Torah itu dari kata or. Sampean tahu or itu apa? Ternyata or itu bahasa Arabnya sama dengan nur. Berarti nyambung kan di sini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu di Jabal Nur, menerima wahyu pertama di puncak Jabal Nur di Gua Hira. Nabi Musa menerima kitab Taurat di Gunung Sinai. Di situ juga ada gua. Dan itu diberikan kepada Musa yang disebut Taurat dari kata Torah, dan Torah itu asal usulnya dari kata or. Artinya apa? Nur. Di sini Jabal Nur, di sini Taurat, yang dimaksud adalah nur. Sama atau beda? Dari situlah terbongkar kenapa Waraqah bin Naufal langsung menggunakan kata hadan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Maksudnya Waraqah bin Naufal mengkonfirmasi apa yang dialami oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu persis yang dialami oleh Musa tatkala menerima wahyu di puncak Gunung Sinai. Paham di sini? Ini harus jadi teladan kita, Waraqah bin Naufal itu. Waraqah bin Naufal itu, Nabi dalam kitab hadis yang lain, dijamin dia telah masuk surga, dijamin dengan surga. Dia mengikrarkan apa yang diterima Nabi itu hak, benar. Tapi sayang, sebelum wahyu-wahyu berikutnya diwahyukan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau keburu meninggal. Jadi meninggal dalam keadaan kafir atau mukmin? Mukmin. Nabi sendiri yang menjamin. Dan dia mengikrar dengan langsung, hadan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Pelajaran apa ini? Begini, Bapak Ibu sekalian. Waraqah bin Naufal usianya sudah sepuh, sangat tua. Dia pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendengar langsung suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dia tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu hidup di era yang sama, abad ke-7 Masehi. Berarti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal tahun 632, Waraqah bin Naufal masih hidup atau sudah meninggal? Sudah wafat, sudah meninggal. Oke.
Oke. Berarti beliau hidup sezaman dengan Nabi meskipun beliau meninggal lebih duluan. Tapi beliau mendengar suara Nabi. Pertanyaannya, kita ini pernah nggak ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik? Nggak pernah. Berarti kalau kita nggak pernah ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajar, karena beliau wafat di abad ke-7, sedangkan kita ini hidup di abad 21. Itu masuk akal, nggak pernah ketemu secara fisik. Tapi masihkah kita bisa mendengar suara Nabi? Masih. Dengan apa? Dengan hadis-hadisnya yang disampaikan kepada kita, dan itu tercatat rapi, termasuk yang dicatat oleh Imam Bukhari. Artinya status kita dengan Waraqah bin Naufal itu sama, identik. Tapi apakah kita ini sikapnya sama dengan beliau? Nanti dulu, tergantung orangnya. Orang yang betul-betul paham apa itu kebenaran, pasti dia akan bertindak seperti Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu orang pintar. Dia mengerti berapa bahasa. Arab otomatis, Ibrani otomatis, Koptik otomatis. Dia pasti membaca dokumen-dokumen itu semua. Dan dia tahu apa yang tertulis di situ semua. Dia tidak sembunyikan itu semua. Ketika dia tahu kebenaran itu, langsung dia taat dengan kebenaran itu. Meskipun dia tidak tahu wajahnya siapa yang ada di depannya itu. Ini seharusnya sikap kita begitu. Kita harus tunduk pada kebenaran. Bisakah kita punya sikap seperti itu? Kecuali hanya orang-orang yang beriman yang tunduk dengan al-haq, dengan kebenaran. Dia tidak akan manipulasi kebenaran itu. Dia tidak akan mensabotase kebenaran, disembunyikan kebenaran itu. Itulah sikap Waraqah bin Naufal. Itulah sebabnya Nabi menjamin, karena dia merujuk pada kebenaran. Dia berpihak pada kebenaran itu. Yang kedua, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali. Dan itu kalau bahasa kita, bahasa awam itu, sunnah-sunnah Nabi tertulis dalam hadis-hadis Nabi. Ya kan? Sudahkah kita respect dengan begitu luar biasa dengan hadis-hadis Nabi dan sabda-sabda Nabi itu? Dari tahun ke tahun, sunnah yang kita ketahui, sudahkah kita praktekkan? Sudahkah kita lakukan? Tapi lagi-lagi, tolong diingat, jangan merasa paling baik. Tapi semua itu dilakukan dalam rangka ketaatan, ingin mencontoh teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru sunnah-sunnah yang sifatnya basic. Apalagi berkaitan dengan informasi Nabi, ucapan-ucapan beliau terkait dengan masa yang gonjang-ganjing seperti ini. Sampai tahu gonjang-ganjing sekarang apa itu? Nabi sudah mengatakan itu dalam hadis-hadisnya. Apa yang terjadi di masa depan itu? Peperangan akan terjadi begini, pembunuhan besar-besaran. Bahkan melalui Al-Quran sendiri, ada kaum yang betul-betul sudah dikatakan dalam Quran, wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Berarti ini adalah pengetahuan masa depan yang harus waspada. Nah, ini imbasnya sama kita juga. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sono ya, luar biasa ini. Saya nggak bisa memprediksi apa yang nanti akan berkembang terus. Ini kalau terus-terusan ini, ada yang sampai apa bisa ya ini nanti masuk ke perang dunia ketiga. Kayaknya agak jauh dari semua analisa itu. Cuma ini mengarah ke sana itu jadi embrio. Karena apa? Ini bukan masalah persoalan agama yang betul-betul murni, tapi persoalan ekonomi. Dan itu memang ini berkaitan dengan fase hancurnya apa ini? Unipolar. Tahu unipolar? Kekuasaan tunggal. Yang jadi polisi dunia sekarang itu siapa sih? Amerika. Soviet sudah hancur, tapi yang mentereng di atas ini siapa? Amerika. Dan Amerika itu mau menguasai semuanya karena sudah kolaps negaranya ini, asetnya sudah mulai kolaps. Venezuela itu diserbu. Kenapa? Kok nggak ada yang bisa
menghalangi? Karena dia sudah di polisi dunia. Semua emas yang ada di Venezuela diambili asetnya. Coba bayangkan. Ini giliran kaumnya Salman. Tahu Salman Al-Farisi? Namanya saja Salman Al-Farisi. Artinya Salman orang Persia. Mau digitukan lagi. Dan prediksi para ahli, kalau Iran sudah kena, nanti selanjutnya apa? Turki. Kalau itu kena lu semua, nah, tinggal satu musuhnya, dengan Cina. Karena Cina itu kurangnya dari masalah BBM. Dia nggak punya aset itu. Dia tergantung banget dengan apa? Iran. Itu kalau dihabisi, Cina kelabakan. Kayaknya nanti barang-barang murah nggak bisa kita akses lagi. Sampai kalau beli barang itu mau mahal atau murah? Dari mana itu semua? Dari Cina. Ini kalau asetnya untuk produksi habis, nggak bisa jual barang murah lagi. Dan perang ekonomi itu belum luar biasa sekarang ini. Jadi ini dampaknya sampai ke kita. Tapi sayang ya, ini kenapa kok kita bisa masuk Board of Peace? BOP itu loh. Tahu BOP? Nggak tahu kan? Oh, ibu-ibu sudah tahu, masa bapak-bapak nggak tahu? Karena kita kayaknya, saya nggak tahu ngomong apa yang harus saya omongkan tuh. Ini bukan Board of Peace, ini Board of War. Iya kan? Dan ini sangat-sangat bahaya. Dan yang lebih aneh lagi yang membuat kita bertanya-tanya, tidak ada ucapan bela sungkawa. Mengatakan netral saja, berarti ini ada tekanan dari siapa? Dari situ ada tekanan. Ini kalau terus-terusan begini, bangsa kita nggak punya martabat ini lagi-lagi. Kita insya Allah ya masih ada cadangan minyak itu sampai 20 hari ke depan. Masih. Tapi negara-negara lain itu sudah membuat cadangan minyak itu sampai 220 hari. Jepang itu sampai 220 hari, masih siap. Berarti kalau 220 hari masih bisa hampir setahun. Masih bisa. Ya nggak sampai setahun, tapi hampir 1 tahun. Kita hanya 20 hari, nggak sampai sebulan. Lalu kemana belinya? Ya Tuan Yang Mulia Pak Bahlil mau suruh beli kemana? Amerika. Itu harganya lebih mahal. Kita sanggup membeli itu. Cadangan emas kita berapa? Dolar harus, dan belinya harus pakai dolar. Nggak boleh pakai mata uang lain. Ini perang mata uang sebetulnya. Dolar itu sekarang sudah nggak mau dijadikan nomor satu kan oleh bangsa-bangsa lain. Maunya harus seimbang. Tapi Amerika nggak mau, semua harus. Bahkan sekarang sudah mengultimatum kita, harus pakai chip AI, harus melalui Amerika sekarang. Wah, sekarang semua kita dikontrol di situ. Coba bayangkan. Jadi kadang-kadang saya mikir, wis cukup satu aja lah yang saya itu rekening itu yang pakai apa? Apa itu namanya? Ya pakai itu loh. Ya cukup satu, yang lain-lain sang manual semua. Nggak mau diikat. Ya, kalau diikat semua data saya diakses semua. Bahaya itu. Dan memang ini ya, dunia sudah mulai bergejolak gini. Maka kita harus mempersiapkan diri untuk prihatin, terutama ibu-ibu nih. Jangan terlalu boros. Karena kita tidak tahu ke depan kayak apa. Ini kalau minyak nggak teratasi ini, akibatnya pada apa? Barang-barang, baik yang dimakan maupun yang tidak dimakan, semakin harganya melambung, inflasi semakin tinggi, nilai mata uang kita semakin anjlok. Yang biasanya beli makanan bisa 10.000, nanti bisa sampai 20.000, bahkan bisa lebih 50.000. Terus kita bisa makan apa nanti? Kalau kita nggak siap-siap sekarang, bahaya itu. Maka ini diingatkan oleh para guru, para akademisi untuk swasembada ini. Cuma sudahkah kita ini swasembada? Iya kan? Jadi kita ini mau berdikari juga sulit, mau berbelok juga setengah-setengah. Jadi ya nggak bisa saya omongkan deh ini masalahnya. Tapi ya itu tadi ya, sebagai seorang mukmin kita harus saling membahu. Kalau seandainya ini masih berlanjut lama, kita harus merapatkan barisan jamaah ini. Kalau nggak ada yang bisa makan, harus saling bantu-bantu. Itu harus, karena harga itu semakin begini sekarang.
Nggak usah jauh-jauh sekarang. Emas harganya berapa? 3 juta lebih. Ini apakah nanti turun? Nggak bisa turun, terus naik nanti. Bisa jadi nanti 3 juta itu harga yang paling murah sekarang. Nanti kalau menikah, nggak bisa belikan emas calon istrinya. Paling banter apa? Perak aja sekarang sudah mulai naik, ya kan? Sudah mulai naik. Karena cadangan dunia, cadangan garansi dunia itu hanya emas dan perak. Dolar sudah nggak bisa diandalkan lagi sekarang. Makanya sekarang yang beli emas itu bukan orang-orang biasa. Yang beli emas tuh konglomerat. Kenapa? Karena jaminannya itu ada di situ. Uang sudah nggak bisa diandalkan lagi. Kripto aja hancur lebur sekarang. Tahu kripto? Yang ngerti kripto mantuk-mantuk, yang ngerti buah apa itu. Hancur lebur. Bitcoin hancur lebur, coba bayangkan. Yang dulu dihitung dengan miliaran sekarang jadi hitungan kacang sekarang. Coba bayangkan. Jadi betul kata guru saya, Syekh Imran Hussein. Uang kertas itu tipuan. Yang uang beneran itu ya emas. Makanya zaman Nabi SAW beli apa-apa ya dengan emas dan perak. Apakah nanti itu akan menuju ke sana? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Tapi itulah yang sekarang sedang terjadi bentrokan kemana-mana. Seakan-akan mereka nggak mau disetir oleh satu mata uang. Dolar nggak mau ganti. Makanya Cina itu membeli emas besar-besaran kan? Cina. Belum lagi Rusia. Rusia begitu aja beli emas besar-besaran. Kenapa saya ngomong begini? Supaya kita ini tidak hanya ibadah spiritual, tapi sekaligus melek geopolitik, melek dunia ini. Kenapa? Ini ada kaitan dengan kita bisa makan atau tidak. Ini konsep berjamaah harus dipelihara. Jadi saya nggak mau dengar nanti kalau ada jamaah yang sampai nggak bisa makan. Kita harus saling topang. Seperti zaman waktu COVID kemarin, ya kan? Saling bantu-bantu, terutama bagi kaum muslimin. Dan itu harus betul-betul dipersiapkan. Baik, ada yang mau tanya? Nah. Waalaikumsalam. Di medsos beredar bahwa intinya bahwa kalau kamu tidak bisa, maka akan digantikan dengan kaudah hadis itu yang beredar di medsos. Itu maknanya apa? Kalau kalian tidak mau taat, maka kamu akan digantikan oleh kaum yang lain. Kemudian Nabi menepuk pundaknya Salman. Siapa ya Rasulullah mereka itu? Ini Salman dan kaumnya. Salman dan kaumnya. Dan memang mau tidak mau ya itu merujuk pada Iran sekarang. Karena Persia itu nama barunya adalah Iran. Dari sisi nama itu aneh memang. Kenapa ya namanya kok Iran? I itu bangsa, Ran itu Arya, bangsa Arya. Jadi mereka merasa pede dengan itu. Kan bagian dari Jerman juga kan. Bahasanya beda dengan bahasa kita. Memang ada hadisnya itu. Dan bangsa Arab memang sekarang sudah mulai berpikir ulang. Ini mau kemana ini? Ya. Oh, ada nih. Saya kira itu dulu ya. Mudah-mudahan manfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.